Jaga Berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salsa Hirunisa. Pemirsa, di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor tentang seseorang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Namun sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum. Seperti apa ceritanya? Tetap di Ekstradisi Misteri. Manusia dilahirkan ke dunia dengan nasib dan takdirnya masing-masing juga berbeda-beda. Ada yang hidupnya bahagia, ada pula yang hidupnya dalam penderitaan. Manusia punya hak untuk hidup bahagia dan hidup layak. Manusia wajib meminta, berharap, berdoa, dan juga berusaha. Walaupun apa yang kita harapkan tak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita sebagai manusia hanya berharap dan bermohon, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Seperti kisah nyata horor yang dialami keluarga kecil, sebut saja namanya Kang Joko dan Cenani, yang tinggal di salah satu daerah di sekitaran Kabupaten Garut. Kang Joko memutuskan menikahi Cenani pada tahun 2001. Cenani adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, sedangkan Kang Joko adalah anak tunggal dari seorang ibu yang sudah lama ditinggal suaminya. Awalnya pernikahan mereka sangat tidak disetujui oleh keluarga Cenani karena melihat keadaan ekonomi Kang Joko yang terbilang miskin. Kang Joko sendiri hanya bekerja serabutan dan guru agama di salah satu madrasah. Tapi Cenani sangat mencintai Kang Joko. Selain ganteng, Kang Joko termasuk orang yang taat beribadah. Dengan harapan Kang Joko menjadi imam buat Cenani dan anak-anaknya kelak. Dan akhirnya mereka menikah walaupun dengan acara sederhana, tanpa ada resepsi atau acara-acara meriah lainnya. Menjadi istri suami yang sah sudah merupakan kebahagiaan buat Kang Joko dan Cenani. Kang Joko pun tinggal bersama di rumah orang tua Cenani. Singkat cerita, 2 tahun kemudian mereka pun punya anak laki-laki yang masih berusia 1 tahun. Setelah punya anak, Kang Joko dan Cenani mulai sering kena sindiran kakak dan orang tuanya Cenani. Karena melihat Kang Joko yang tidak punya pekerjaan tetap dan hanya menumpang makan dan minum di orang tua Cenani. Sementara kakak-kakaknya Cenani sudah tergolong sukses. Sedangkan Cenani hanya menggantungkan hidupnya sama orang tua. Kadang kalau Kang Joko sedang makan, selalu saja ada ucapan atau perkataan dari ibunya dan bapaknya Cenani yang menyakiti perasaan Kang Joko. Dan perlakuan kakak-kakaknya Cenani terhadap Kang Joko lebih menyakitkan lagi. Cenani hanya pasrah dan berharap Kang Joko sabar menghadapinya. Makanya kalau tidak ada pekerjaan, Kang Joko menghabiskan waktunya di musola untuk mengaji atau sekedar tiduran. Singkat cerita,
Hari dan bulan pun berlalu. Anak laki-lakinya yang bernama Topan sudah genap 2 tahun. Dan di usia itu anak-anak sudah mulai agresif dan sudah mulai nakal. Dan pada suatu hari Topan memecahkan vas bunga yang ada di meja. Dan saat itulah Kang Joko mendengar mertuanya memarahi Topan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Kang Joko. Kang Joko yang baru selesai sholat Isya di kamar hanya mengelus dada dan meneteskan air mata. Dan setelah kejadian itu Kang Joko membawa istri dan anaknya untuk pindah ke rumah orang tuanya. Meskipun ibunya miskin, setidaknya ibunya masih menghargai anaknya, menantunya, serta Topan cucunya dalam kondisi apapun. Semakin hari kehidupan mereka bukan bertambah baik, apalagi Topan sudah mulai besar sehingga beban Kang Joko pun bertambah. Sedangkan Kang Joko hanya kerja serabutan dan sudah berkali-kali Kang Joko mencari pekerjaan yang layak, namun selalu gagal dan gagal. Untung ibunya Kang Joko masih punya sawah peninggalan suaminya atau bapaknya Kang Joko, sehingga untuk makan sehari-hari masih bisa tercukupi meskipun hanya dengan garam dan ikan asin. Singkat cerita, tahun pun berganti dan Topan pun sudah beranjak 4 tahun. Dan Topan sudah mulai bermain dengan teman-teman sebaya. Dan pada suatu hari sepulang main Topan menangis karena diejek teman-temannya karena Topan belum disunat. Dan setelah kejadian itu setiap hari Topan merengek minta disunat karena malu selalu ditertawain teman-temannya, ucap Topan sambil menangis. Kang Joko dan Cenani pun bingung karena disunat itu butuh biaya. Jangankan untuk biaya nyunat, biaya sehari-hari pun sangat keteteran. Lalu Kang Joko, Cenani dan ibunya Kang Joko berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya agar Topan bisa disunat secepatnya. Kang Joko pun mulai mencari pinjaman ke kerabat-kerabatnya, namun tak seorang pun yang mau ngasih pinjaman buat Kang Joko. Dan Kang Joko pun menyarankan Cenani untuk nyari pinjaman ke orang tua atau kakak-kakaknya Cenani. Dan keesokan harinya Kang Joko dan Cenani berangkat ke orang tuanya Cenani dengan harapan mudah-mudahan orang tua Cenani mau ngasih pinjaman. Singkat cerita mereka pun sampai dan lalu Cenani menceritakan tujuannya di hadapan orang tua dan kakak-kakaknya. Namun yang didapat bukan pinjaman uang, melainkan caci maki dan hinaan yang membuat batin Cenani dan Kang Joko menangis. Mereka pun pulang membawa sakit hati yang teramat dalam. Orang tua dan kakak-kakaknya Cenani menyalahkan Cenani. Memang dulu Cenani dan akan dijodohkan dengan orang yang cukup berada. Namun Cenani memilih Kang Joko sebagai suaminya. Makanya orang tua dan kakaknya Cenani seolah tak peduli dengan kehidupan Cenani yang serba kesulitan. Singkat cerita, pada suatu hari Kang Joko mengutarakan niatnya kepada Cenani untuk melakukan pesugihan. Dan Cenani tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui niat suaminya itu. Dan beberapa hari kemudian,
Kang Joko dan Cenani pun berangkat ke salah satu tempat pesugihan babi ngepet. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Kang Joko pun menceritakan niatnya kepada juru kunci di tempat pesugihan tersebut. Setelah Kang Joko dan Cenani sepakat dengan segala syarat-syaratnya, ritual pun dilakukan, termasuk puasa mutih, tapa brata, dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh Kang Joko dan Cenani. Lalu Kang Joko dan Cenani disuruh melakukan ritual yang paling utama, yaitu menebang pohon pisang. Ritual menebang pohon pisang itu dilakukan di dekat makam keramat yang letaknya tidak jauh dari rumah sang juru kunci. Namun, sebelum melakukan menebang pohon pisang, Kang Joko dan Cenani disuruh memejamkan mata dan berpikir. Atas dasar apa kalian melakukan pesugihan ini? Ucapkan dan jawab di dalam hati kalian. Kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya, silahkan tebang pohon pisang yang ada di hadapan kalian. Ucap juru kunci menjelaskan. Lalu Cenani dan Kang Joko pun memejamkan mata dan mengingat-ingat sesuatu. Tak selang berapa lama, lalu Kang Joko pun langsung mengambil parang dan menebas pohon pisang yang ada di hadapannya. Kemudian disusul oleh Cenani menebas pohon pisang yang satunya. Dan anehnya, dari kedua pohon pisang itu keluar darah yang langsung dimasukkan ke dalam gelas dari bambu oleh sang juru kunci untuk diminum oleh Kang Joko dan Cenani. Setelah Kang Joko dan Cenani meminum darah dari pohon pisang yang mereka tebang, tidak beberapa lama suasana berubah seperti dalam istana. Terang benderang dan semua perabotan bersinar seperti dari emas. Kang Joko dan Cenani merasa takjub melihat suasana itu. Selang beberapa menit, lalu datanglah sosok makhluk bertubuh manusia tapi berkepala babi. Kang Joko dan Cenani sempat kaget, namun si sosok itu mendekat dan menyerahkan bungkusan berupa baju jubah hitam yang dibungkus kain putih sambil berkata, "Dua persembahanmu akan kami ambil satu persatu. Dan ingat, setiap malam satu suro, kamu harus menyerahkan satu persembahan." Mendengar ucapan itu, Kang Joko dan Cenani kaget. Dan setelah menerima bungkusan jubah hitam itu, suasana pun kembali ke tempat semula. Gelap gulita dan makam keramat yang ada di dekat mereka. Sang juru kunci pun tersenyum karena ritual pun sudah berhasil, ucap sang juru kunci di dalam hatinya. Akhirnya Kang Joko dan Cenani pun pulang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Kang Joko dan Cenani pun mulai melakukan ritual.
Cenani bertugas menyediakan umbu rampe, lilin, dan syarat-syarat lainnya. Mereka melakukan ritual itu di kamar bekas kamar bapaknya Kang Joko yang sudah lama kosong. Dan tentunya ritual itu dilakukan tanpa sepengetahuan ibunya Kang Joko. Karena setiap ritual dilakukan tengah malam, di mana ibunya dan Topan anaknya sudah tidur. Setiap ritual, Kang Joko memakai baju jubah hitam pemberian dari siluman babi tersebut. Setelah memakai baju itu, Kang Joko pun berubah menjadi babi dan keluar menyusuri malam buat mereka mencari rejeki yang haram. Sementara itu, Cenani menjaga lilin untuk keselamatan suaminya yang sedang menjadi babi ngepet. Alhasil, setiap malam Kang Joko mendapatkan uang lembaran yang cukup lumayan. Ternyata mudah mencari uang dengan cara begini, ucap Cenani dalam hatinya sambil menghitung pendapatannya tiap malam. Pas di hari ketujuh, Cenani mendapatkan kabar buruk kalau bapaknya meninggal dunia. Hari itu juga mereka berangkat ke rumah orang tuanya Cenani untuk melayat, termasuk Topan dan ibunya Kang Joko pun ikut serta. Setelah bapaknya meninggal, Cenani dan Kang Joko sudah punya firasat kalau kematian bapaknya itu tidak wajar dan pasti ada kaitannya dengan pesugihan yang mereka jalani, ucap Kang Joko dan Cenani di dalam hatinya. Dan setelah kematian bapaknya, justru cara usaha mereka semakin mudah dan semakin banyak uang yang mereka dapat. Belum sampai 7 bulan, mereka sudah mampu membeli rumah tetangganya yang dijual. Kehidupan mereka berubah dengan drastis, dan seminggu kemudian Kang Joko memberi sepeda motor serta membuatkan kios sembako di samping rumah ibunya yang dikelola oleh Cenani sendiri dan juga ibunya Kang Joko. Melihat keadaan Kang Joko dan Cenani sudah berubah, otomatis ibu dan kakak-kakaknya Cenani sering berkunjung bahkan meminjam uang sama Kang Joko. Kang Joko hanya tersenyum melihat perubahan pada ibu dan kakak-kakaknya Cenani yang dulu saat Kang Joko sengsara dan minta bantuan sama mereka hanya memberi hinaan yang menyakitkan hati Kang Joko dan Cenani. Namun Kang Joko dan Cenani tidak membalaskan rasa sakit hatinya pada mereka. Justru Kang Joko dan Cenani meladeni mereka dengan sangat baik. Singkat cerita, genap 1 tahun Kang Joko dan Cenani melakukan pesugihan. Dan usia Topan anaknya pun genap berusia 5 tahun. Topan mulai merengek lagi minta disunat karena mau masuk sekolah agama, di mana teman-teman Topan yang lainnya sudah disunat. Kang Joko dan Cenani pun kali ini antusias mendengar permintaan Topan anaknya. Dan mereka pun berunding untuk menentukan bulan dan tanggal yang tepat untuk acara khitanan anaknya.
Dan setelah sepakat, mereka pun menentukan waktunya 1 bulan lagi. Karena mereka ingin acara khitanan itu diadakan dengan meriah, demi kebahagiaan Topan, anak kesayangan mereka satu-satunya. Tak tanggung-tanggung di acara khitanan nanti akan diadakan layar tancap, wayang golek pun akan digelar untuk memanjakan para tamu undangan dan warga sekitar. Waktu pun berjalan. Sekitar 10 hari menjelang acara khitan, Kang Joko dan Cenani menawarkan hadiah kepada Topan anaknya. Lalu Topan pun minta dibelikan sepeda sebelum dikhitan. Dan keesokan harinya Kang Joko membelikan sepeda untuk Topan anaknya. Topan sangat bahagia dengan sepeda barunya. Topan pun mulai belajar di lapangan dekat rumahnya dengan teman-temannya. Melihat kebahagiaan anaknya, Kang Joko dan Cenani pun sangat bahagia. Pada suatu malam sekitar jam 8, Kang Joko dan Cenani sedang di ruang tengah sambil menuliskan undangan yang sebentar lagi akan disebar. Tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Angin itu menghamburkan undangan dan berterbangan. Sontak Kang Joko dan Cenani kaget dan saling bertatapan. Mereka pun mulai merasakan kekhawatiran karena mereka yakin hembusan angin yang datang tiba-tiba itu adalah pertanda. Seperti saat 7 hari sebelum bapaknya Cenani meninggal, pertanda angin berhembus itu datang tiba-tiba. Kang Joko dan Cenani yakin ada salah satu keluarganya yang akan dijemput atau yang jadi tumbal pesugihannya. Spontan pikiran Cenani pun tertuju pada ibunya Kang Joko yang memang sedang tidak sehat. Dan ternyata pikiran Kang Joko pun sama, fokus ke ibunya yang sedang sakit. Kang Joko dan Cenani mulai ingat pada ritual menebang pohon pisang. Yang ditebang Cenani berarti bapaknya, dan yang ditebang Kang Joko siapa? Pertanyaan itulah yang membuat Kang Joko dan Cenani yakin kalau ibunya Kang Joko yang akan diambil. Namun apapun yang terjadi itu adalah resiko yang harus dihadapi, ucap Kang Joko dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Kang Joko dan Cenani makin sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara khitanan anaknya yang tinggal 5 hari lagi. Para tetangga dan kerabat pun sudah ada beberapa yang datang untuk ikut membantu mempersiapkan segala keperluan. Singkat cerita, 2 hari menjelang acara, tukang tenda, tukang panggung, dan lain sebagainya sudah mulai dipasang. Dan di saat tukang tenda dan tukang panggung bekerja, tiba-tiba Topan datang membawa sepeda barunya sambil membonceng temannya yang bernama Nugi. Lalu Topan bicara pada salah satu tukang tenda. "Mang, nanti pasang juga tenda di rumahku ya," ucap Topan. "Emang ini bukan rumah Topan?"
ucap tukang tenda bercanda sambil mencubit pipi Topan yang sedang duduk di atas sepedanya. "Bukan, Mang. Rumahku di situ tuh," ucap Topan sambil menunjuk ke arah bukit kecil yang berada di seberang jalan. Dan bukit kecil itu adalah pemakaman umum. Si tukang tenda malah ketawa mendengar candaan Topan yang menggemaskan. "Lalu, ini rumah siapa?" tanya tukang tenda sambil mengikat rangkai besi yang akan dipasang. "Ini rumah siluman," ucap Topan sambil kembali menjalankan sepedanya dan membonceng Nugi temannya. Si tukang tenda hanya geleng-geleng kepala sambil ketawa melihat kelucuan Topan. Sekitar jam 10, Kang Joko, Cenani, dan 2 orang kerabatnya bersiap-siap untuk berangkat ke pasar untuk membeli segala keperluan. Dan sebelum berangkat, Kang Joko dan Cenani menasehati Topan untuk tidak bersepeda di jalan raya. Topan pun mengangguk, lalu Topan minta dibelikan baju baru. "Iya, nanti Bapak belikan baju barunya ya," ucap Kang Joko. Dan mereka pun berangkat ke pasar. Singkat cerita, sekitar jam 3 sore mereka pun selesai belanja segala keperluan buat hajatan yang tinggal 2 hari lagi. Dan setelah mendapatkan mobil untuk membawa barang belanjaan, mereka pun pulang menuju rumahnya. Selama perjalanan, Cenani merasakan firasat yang sangat tidak enak. Namun Cenani hanya berpikiran positif. Selang 30 menit mereka pun sampai. Namun Kang Joko dan Cenani dikejutkan oleh kerumunan orang-orang di salah satu kolam milik tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya. Kang Joko dan Cenani pun turun dari mobil tersebut karena mereka penasaran melihat kerumunan orang di dekat kolam. Saat Kang Joko dan Cenani mendekat ke kerumunan orang-orang itu, semuanya menatap ke arahnya. Lalu Kang Joko dan Cenani menyelinap dan masuk ke kerumunan orang untuk mendekati ke kolam itu. Nampak beberapa orang di dalam kolam tersebut sedang mencari sesuatu yang tenggelam. Kang Joko dan Cenani pun mendengar kalau ada yang tenggelam di kolam tersebut. Tapi Kang Joko dan Cenani belum tahu siapakah yang tenggelam. Kang Joko dan Cenani pun merasa penasaran siapa yang tenggelam itu, ucap Kang Joko dan Cenani dalam hati. Selang beberapa menit, seseorang mengangkat tubuh orang yang tenggelam itu dari dasar kolam dengan mukanya yang sudah berlumur dengan lumpur. Cenani makin penasaran dan mencoba mendekat. Lalu Cenani bergetar saat melihat baju yang dipakai korban adalah baju anaknya, yaitu Topan. Dan setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah anaknya, Cenani pun menjerit dan langsung pingsan. Kang Joko langsung berteriak memeluk Topan sambil menjerit histeris. Kang Joko merasa kiamat dengan musibah yang dialaminya saat itu.
Karena tak mampu menghadapi kenyataan pahit itu, akhirnya Kang Joko pun pingsan. Topan, anak sematawayangnya, meninggal dunia dengan cara tenggelam di kolam. Sementara Nugi, temannya yang dibonceng, selamat. Menurut keterangan Nugi, saat sepeda yang dinaiki mereka sedang melaju pelan, tiba-tiba ada yang mendorongnya dari belakang, sehingga sepeda yang dinaiki mereka pun terjun ke kolam. Tapi Nugi masih bisa berenang ke pinggir kolam dan selamat. Setelah kejadian itu, Kang Joko dan Cenani mulai sadar kalau kematian Topan anaknya bukan kematian yang wajar, melainkan jadi tumbal pesugihannya. Karena sudah kehilangan anak kesayangannya, Kang Joko dan Cenani pun menghentikan segala bentuk ritualnya. Percuma, harta berlimpah kalau nyawa anaknya melayang. Umpat penyesalan mereka di dalam hatinya. Mereka menanggung penyesalan dalam seumur hidupnya. Pengorbanan dan perjuangan mereka berakhir malapetaka. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan musyrik. Dan sampai ketemu lagi di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.